والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, sehat wal afiat sehingga kita dapat berkumpul di mushola yang insyaallah diberkahi ini dengan adanya salat subuh gabungan berjamaah di mushola At-Taqwa. Salawat beri salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Yang kami hormati Ketua RW 012 Bapak Asyid Syafaat beserta pengurusnya. Yang kami hormati Ketua BMM Aksi Permai Bapak Ustadz Haji Akhir Winardi MPSI beserta pengurus. Yang kami hormati Ketua DKM Mushola At-Taqwa Bapak Ustadz Jainuri beserta pengurus. Yang kami hormati guru kita Al-Mukarram Ustadz Yusuf Ghazali AMD, ya alhamdulillah sudah sampai di mushola kita. Yang kami hormati Ketua DKM Lingkup Aksi Permai beserta pengurusnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Yang kami hormati para ketua RT 01 sampai dengan 015 serta pengurus yang khususnya alhamdulillah telah hadir Bapak RT kita DPRT 012 Bapak Wahyu dan Ustadz Inu RT Mulawak. Dan yang kami hormati para tokoh masyarakat, para hujah, asatidz wal asatidah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada subuh hari ini diimami oleh remaja kita Al Ustadz Deni. Semoga Allah berikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Beserta para bapak-bapak dan para hadirin di sini yang sudah giat, yang sudah hadir di dalam mushola At-Taqwa ini dengan niat lillahi ta'ala untuk menuntut ilmu dan sholat jamaah. Semoga Allah berikan kesehatan, Allah lapangkan rezekinya, Allah sehatkan keluarganya, dan Allah mudahkan urusannya, amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari sama-sama kita buka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama sambutan dari Ketua DKM Mushola At-Taqwa Bapak Ustadz Jainuri. Pada beliau kami silakan dengan segala hormat. Shallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 12 Desa Raga Jaya, Aksi Permai,
hadir ya, atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Bapak Ketua BMM Atsiri Permai, Bapak Insinyur Akhiro Winardi, MPSI. Yang saya hormati para ketua RT 1 sampai dengan 15, wabil khusus RT Lingkup At-Taqwa, yaitu Bapak Bapak Wahyudi selaku Ketua RT 12 RW 12, dan juga Ketua RT 14 RW 12 Bapak Ino. Yang saya hormati para Ketua DKM se-Atsiri Permai yang sementara ini hadir, yang saya lihat Bapak Sanusi, Bapak Ketua DKM Sumbulatun Nabawi, juga yang lainnya. Suwardi. Oh, Pak. Ustaz Suwardi. Oh ya, Bapak Ketua DKM Masjid Al-Hidayah, Bapak Ustaz Suwardi. Pak Suripto. Oh ya, yang saya hormati Bapak Ketua DKM atau Bapak Suripto, dan yang lain-lainnya, yang mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para ustadz, para sesepuh, tokoh masyarakat lingkup Atsiri Permai, juga Ketua Karimah remaja kita Atsiri Permai, yang mudah-mudahan dia sebagai tonggak untuk meneruskan kita semua yang sudah tua-tua. Mudah-mudahan mereka ini Allah panjangkan umurnya sehingga dia menjadikan estafet untuk para kita sebagai orang tua. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus di sini tadi yang menjadi ustadz, yaitu yang menjadi imam, yaitu Ustadz Deni. Alhamdulillah, alhamdulillah, ini adalah remaja Atsiri Permai sebagai penerus untuk meneruskan daripada para ustadz yang telah umurnya sudah mendekati udah maghrib usianya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir, bisa datang, bisa untuk menyimak nanti tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram, yaitu Bapak Ustadz Yusuf Gojali KMD. Alhamdulillah beliau sudah datang, ya, alhamdulillah sekali atas undangannya beliau bisa memenuhi dan hadir di Mushola At-Taqwa ini. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, ditambahkan rezekinya, dan bisa berdakwah sesuai dengan perintah Allah SWT ke mana-mana. Mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, subuh gabungan ini adalah yang pertama, ya, yang dilaksanakan di Mushola At-Taqwa. Alhamdulillah, alhamdulillah, Pak Ketua DKM beserta jajarannya, beserta stafnya yang telah menunjuk Mushola At-Taqwa ini sebagai penyelenggara pertama dari kegiatan kita yang memang libur, ya, karena berbenturan dengan
kegiatan Ramadan, ya, kemudian Idul Fitri, kemudian Idul Adha, bulan Syawal, Muharram, dan Safar. Pada bulan ini kita mulai dengan acara subuh gabungan yang insya Allah akan dilaksanakan setiap bulan sekali, ya, sampai nanti menjelang akhir Ramadan terakhirnya, ya, ditutup menjelang akhir Ramadan. Ya, mudah-mudahan nanti berikutnya Pak Ustadz bin Nabi, kami selaku Ketua Musra Asapa dan jajarannya ingin diteruskanlah jabatannya, karena kalau sekali itu kurang. Mudah-mudahan ya bisa dilanjutkan, karena pada tahun ini mungkin 2025 sudah selesai jabatan selama 3 tahun. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan subuh gabungan ini, selamat datang Pak Ustadz Bujali dari Ketua DKM Al-Barakah. Pada kesempatan subuh gabungan ini adalah merupakan suatu momen yang terpenting untuk kita bersama, yaitu pertama, momen untuk silaturahmi saat silih permain. Insya Allah kedepannya mudah-mudahan, ya, misalnya saja, ya, dari Ketua DKM beserta stafnya minimal 3 aja, ya, misalnya, ya, itu katakanlah yang tim intinya, ketuanya, ketua DKM-nya, sekretaris, kemudian bendahara, sudah 3 orang, tambah katakanlah bidang kemudian 4 orang. Itu kalau setiap masjid dan mushola dan hadir, ya, pada masing-masing DKM tersebut, masjid dan mushola, itu alhamdulillah banyak. Kalau dikalikan 4 kali 8 sudah 32 orang. Kemudian RT, ya, RT dari RT 1 sampai 12, ya, S15, ya, maaf. Itu kalau misalnya 3 aja, ya, 3 tim intinya, berarti 3 kali 12 sudah 45. Ya, 45 tambah tadi berapa? Sudah banyak, ya. Belum ditambah yang lainnya. Ada ketua bakor, ketua badan lingkungan. Itu kalau ditambah, insya Allah penuh ini, ya. Ini merupakan suatu ajang silaturahmi saat silih permain, saling mengenal, ya. Ini jujur saja, ya, saya sebagai ketua DKM Musola, saya dari RT 1 sampai 15, karena kadang mungkin jarang ketemu, ya, jarang berkumpul, saya kira hanya beberapa RT mungkin yang saat ini saya bisa kenal. Karena makanya oleh karena itu, dengan adanya subuh gabungan ini menjadikan suatu momen silaturahmi untuk saat silih permain. Karena yang utama saja, misalnya katakanlah dari pengurus RW ini, ya, pengurus RW ada beserta stafnya, kemudian para RT, juga para ketua lingkungan ataupun bakor olahraga, itu merupakan suatu pemimpin yang yang menjadi suatu jabatan yang tertinggi di Silih Permain. Ditambah dengan para ketua DKM, ya, itu menjadikan katakanlah ajang silaturahmi ini merupakan kekompakan antara umarok dan ulama, katakanlah begitulah secara ininya, ya, dengan para pejabat lingkup RW 12 ke bawahnya, dengan ketua DKM beserta jamaahnya. Itu kalau seandainya itu hadir, yang saya tadi katakan itu minimal segitu, sudah penuh ini musola ataupun masjid yang ada di lingkup Silih Permain ini. Mudah-mudahan, ya, kedepannya kita katakanlah subuh gabungan ini jadikanlah suatu momen silaturahmi untuk jamaah warga saat Silih Permain, ya. Kemudian di samping itu adalah subuh gabungan ini juga merupakan suatu taklim
ya untuk mendapatkan kita ilmu daripada penceramah-penceramah yang memang ditugaskan di tiap masjid musola dalam acara subuh gabungan ini. Mudah-mudahan nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Yusuf Gojali pada acara subuh gabungan ini kita simak, kemudian kita ikuti apa yang diperintahkannya melalui tausiah ini, juga kita bisa meninggalkan apa yang dilarangnya. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin wal muslimat, ibu-ibu juga alhamdulillah hadir. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih wabil khusus kepada Ketua BMM yang telah membantu terselenggaranya acara subuh gabungan ini, juga pada wabil khusus pengurus Musola At-Taqwa, para jamaahnya, ibu-ibu dari RT 12, RT 14, Jalan Kudus Kucing dan Temulawak yang telah membantu acara ini. Alhamdulillah, insya Allah sukses lah katakanlah. Mungkin nanti ada kekurangannya, mohon maaf ya. Kemudian kami dari Musola Taqwa tentunya mohon maaf apabila banyak kekurangannya di sana sini. Sekali lagi mohon maaf dari kami. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang mengena di hati bapak-bapak ataupun ibu pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Nuri sambutannya. Untuk sambutan selanjutnya yakni dari Ketua BMM Ansiri Permai, Bapak Haji Akhir Winardi MPSI. Padanya kami persilakan dengan segala hormat. Shallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Belum. Allahu Akbar. Masih ngantuk ya. Allahu Akbar. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW dan jajarannya, Bapak Ketua RT beserta jajarannya. Alhamdulillah sudah beberapa RT yang hadir, Ketua RT Akarwangi, Ketua RT Ustadz Inung, Ketua RT Pak Wahyudi, Ketua RT, pokoknya semua hadir kecuali yang nggak kelihatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan hadirnya Bapak RT ini menambah semaraknya kegiatan kita. Para ketua DKM lingkup Ansiri Permai, ini ada dari Nurul Falah, ada Haji Naswan, dari Al-Barakah Bapak Ustadz Ghazali, dari At-Taubah ada Bapak Sulito, dari Al-Hidayah ada Bapak Niswati, dari Subulatun Nabawi ada Bapak Ustadz Sanusi, dari Masjid Al-Mukarramah belum hadir. Dari biasanya Pak Haji Kholik hadir tapi hari ini belum. Jadi ada banyak, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah hadir semuanya. Yang kami hormati para ustadz dan guru-guru kita, terkhusus guru kita bersama Ustadz Yusuf Gojali. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan Allah barokahkan. Amin. Yang pertama, saya mohon izin, seharusnya yang sambutan itu Mas Fahmi ya, karena sudah kita atur jadwalnya. Tahun ini tahun terakhir kita. Yang kedua, saya memang sedang ngambil program S3 ya. Jadi sedang kuliah lagi ngambil psikologi di S3-nya. Jadi memang padat banget. Belum lagi nanti kalau
seminar proposal disertasinya. Itu memang butuh waktu 3 tahun, maka ini baru jalan 6 bulan. Jadi kalau ke depan masih 2,5 tahun lagi, saya kayaknya masih ribet banget. Makanya saya udah persiapkan, ada Ustadz Dedi, ada Mas Krisna, ada Mas Sahrul. Ini remajanya, mudah-mudahan tahun ini remajanya betul-betul siap menjadi regenerasi. Kemudian ada dari Karima Junior yang sekarang kita hadirkan, yaitu anak-anak dari SD dan SMP. Itu kegiatannya rutin tiap bulan keliling masjid ke masjid, tujuannya hanya satu. Mereka mengenal masjidnya. Yang kedua, mereka mengenal teman-teman di Aksi Permai. Yang ketiga, kami ingin anak-anak dan remaja mencintai masjid, itu saja. Maka kalau kegiatan Karima Junior itu dibimbing sama Karima yang senior. Karima senior itu ada Mas Sahrul, ada Mas Akmal, ada Mas Krisna, ada Mas ini. Karima yang senior. Kalau juniornya SMP dan SD. Dan ini insya Allah akan jadi generasi yang akan melanjutkan di lingkup Asri Permai. Untuk ibu-ibu ada master, alhamdulillah sudah rutin 2 bulan sekali. Dan untuk bapak-bapaknya sebuah gabungan, mudah-mudahan saya ingin ngejar-ngejar lagi untuk sebuah gabungan yang tinggal 4 kali lagi nih. Saya kejar-kejar, mungkin saya japri masing-masing nanti dari Pak RT dan japri, saya pengennya masing-masing bisa membawa jamaahnya. Jadi sebuah gabungan ini jadi ajang silaturahmi yang betul-betul bisa menjadi warna di lingkup Asri Permai ini. Dan yang terakhir tadi sudah disampaikan Bapak Ketua Dekan bahwa nanti saya terakhir itu tanggal 30 Desember, dan nanti tahun depan sudah ada penggantinya. Penggantinya Mas Fahmi, insya Allah sudah siap jadi ketua BFM-nya. Nanti saya membackup. Alhamdulillah juga kegiatannya, mudah-mudahan remaja, saya hanya ingin sekarang remaja sudah mewarnai di lingkup Asri Permai. Untuk kegiatan 17 Agustus ternyata yang isi juga remaja-remaja kita. Saya hanya ingin remaja itu tampil, kita yang tua membimbingnya, mendukungnya. Dan mungkin wujud sumber daya ini tidak terlihat secara langsung. 3 tahun tidak akan terlihat secara langsung. Cuman sudah mulai ada prosesnya, sudah ada mulai progresnya. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha yang bergerak semuanya remaja, itu sudah mulai kelihatan progresnya. Mudah-mudahan ke depan remaja ini betul-betul bisa menjaga kita sebagai orang tuanya, mencintai orang tuanya. Yang kita program remaja yang mencintai orang tuanya, mencintai masjidnya, dan menghormati guru-gurunya. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, kalau ada yang kurang dari hari ini, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Akhir Winardi yang telah berikan kita motivasi sekaligus semangat dari apa yang dijalankan oleh BM untuk kita semua. Lalu untuk cara selanjutnya, mohon izin pada para jamaah, ialah ada infak yang nanti akan dikelilingi oleh dari remaja Karima Mas Sahrul. Di insya Allah mohon disiapkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang dinantikan adalah acara inti yang akan dibawakan oleh tausiah subuh sekaligus doa oleh Ustaz Yusuf Ghazali AMD. Pada beliau kami silakan dengan segala hormat. Shallallahu ala Muhammadin. Allahumma shalli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu ada 3 Bapak-Bapak ya. Yang pertama yang wajib dijawab. Kemudian yang kedua yang tidak perlu dijawab. Dan yang ketiga yang tidak kita harapkan jawabannya. Yang wajib dijawab itu salam seorang muslim kepada muslim yang lain. Yang tidak harus dijawab, tidak perlu dijawab, itu salam sholat ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, nggak perlu dijawab, sampai kita jawab satu persatu. Dan salam yang ketiga yang tidak kita harapkan jawabannya adalah assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu kalau ada yang jawab kita malah takut ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakna 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halak. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Saya pakai contekan ini. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Badan Musyawarah Masjid dan Musholah se-Atsiri Permai, Bapak Ustaz Haji Akhir Binardi MPSI. Saya sering dengar namanya ini. terkenal. Berkaitan dengan anak sekolah ya. Anak saya di Al-Hikmah. Jadi saya punya sertifikat yang ada tanda tangannya Pak Ustaz Akhir. Yang saya hormati juga Ketua DKM At-Taqwa Ustaz Denuri. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keberkahan kepada beliau. Yang saya hormati ketua-ketua DKM se-Atsiri Permai, 4 masjid dan 4 musholah. Ketua RW Bapak Asyir Safaat, ketua-ketua RT dari 1 sampai 15 yang ada di Atsiri Permai. Sekian contekannya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah pada pagi hari ini, subuh kali ini tanggal 11 Agustus kita masih Allah berikan kesempatan untuk mengisi hari-hari kita, sisa umur kita dengan amal soleh, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita dengan bertaubat kepadanya. Kita bersyukur bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah karena semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa datang dari rumah, bangun tidur,
berwudu, sholat sunnah, datang ke masjid karena diberikan kelembutan hati, kekuatan untuk melangkahkan kaki ke musola at-taqwa ini. Kita bersyukur sebelum nanti kita dari tempat tidur, bahkan ke pintu saja kita sulit untuk menjangkaunya. Kita bersyukur masih diberikan nikmat sehat walafiat. Bagaimana dengan yang sudah kurang sehat, sudah berkurang penglihatannya, pendengarannya, atau berkurang fungsi organnya, atau bahkan kehilangan anggota badannya, tapi masih bisa datang ke sini untuk sholat berjamaah, itu kita syukuri Pak. Tidak masalah kita kehilangan anggota tubuh, tidak masalah kita kehilangan atau berkurang pendengaran, penglihatan kita, asal kita tidak kehilangan iman, asalkan kita tidak dikurangi imannya. Karena yang paling berharga, harta yang paling berharga yang kita miliki adalah iman yang besar. Alhamdulillah kita berada di sini dalam rangka melaksanakan program BMM. Tujuannya itu untuk memelihara suku keimanan kita. Semoga setelah acara ini keimanan kita meningkat, ketakwaan kita bertambah. Yang saya hormati juga para tokoh pemuda, Ustaz Denny masih muda, sudah berkiprah di masjid. Ada Bang Krisna ya, saya hormati Pak Ustaz Fahmi, Pak Fahmi dan Pak Ustaz Akhir tadi. Pengurusannya tinggal sampai Desember ya. Kalau bagus dipertahankan, kalau kurang bagus kasih kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki. Alhamdulillah ada program subuh keliling atau subuh berjamaah keliling di masjid-masjid dan musola-musola saat Sri Permai. Ini sebuah bentuk keberkahan yang kita rebut pada pagi hari. Bisa sholat subuh berjamaah, bisa melihat wajah saudara-saudara kita, teman-teman kita dari dekat, bisa bersentuhan tangan, salaman, bisa menyapa, bisa ngobrol. Saya lihat ada kopi juga, bisa ngopi bareng nanti di sini. Subhanallah, berkah karena waktu yang kita habiskan di sini tidak sama dengan waktu yang dihabiskan oleh orang-orang yang sholat di rumah sendiri. Berkah artinya adalah ziyadatul khair. Sama-sama 10 menit sholat subuhnya, tapi yang datang ke masjid sholat berjamaah nilainya lebih banyak daripada yang 10 menit di rumah tidak berjamaah. Itu yang disebut dengan berkahan. Berkahan itu kita sering identikan dengan tadi ya, banyak orang, banyak rezeki, kemudian sehat ya. Padahal tidak seperti itu juga. Berkah itu apapun yang membuat kita menjadi dekat kepada Allah, itulah keberkahan. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'minin, fa in asobahu khair syakar, wa in asobahu syar sobat, wa huwa khairullah. Aku takjub dengan urusan orang muslim, orang mukmin. Kalau diberikan kebaikan, dia bersyukur dan itu baik untuknya. Kalau diberikan ke musibah, mudarat, sesuatu yang tidak enak, dia bersabar dan itu pun baik untuknya. Siapa tahu dengan diberikan sakit, diberikan penderitaan, tapi dia bersabar, Allah hapus semua dosa-dosanya, Allah hapus semua kesalahan-kesalahannya. Jadi tidak perlu berkecil hati kalau kita diberikan penyakit, kita diberikan ujian. Insya Allah itu bagian dari cara Allah untuk
menghapus dosa-dosa kita. Bapak-bapak, adik-adik, rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika bersabda di hadapan para sahabatnya, ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar. Rasulullah bertanya, hadis diriwayatkan oleh hadis dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Maukah kalian aku beritahu kepada siapakah neraka itu diharamkan? Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu saja kami ingin tahu wahai Rasulullah. Qala Rasulullah, ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Neraka diharamkan menyentuh 4 golongan orang. Ada 4 golongan yang Allah jamin tidak akan tersentuh api neraka. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin. Sebelumnya kita beramal untuk takut neraka dan ingin surga, itu boleh nggak Bapak? Kita beramal dalam rangka mencari pahala dan menghindari dosa, boleh tidak? Boleh. Ada yang bilang beramal itu karena Allah saja, jangan karena mengharap surga, jangan karena takut neraka, gitu ya. Imam Al-Ghazali membagi amal itu menjadi 3. Yang pertama dari sisi motivasi. Yang pertama, amal seorang kekasih. Yang kedua, amal seorang budak. Dan yang ketiga, amal seorang pedagang. Amal seorang kekasih adalah melaksanakan ibadah, menjauhi dosa dan maksiat karena dia cinta pada Tuhan. Jadi kalau cinta, kita itu tidak ingin pamrih apa-apa ya. Kita berharap hanya dicintai balik oleh orang yang kita cintai. Contohnya sama istri dulu ya. Sekarang juga dan duluan. Kemudian yang kedua, amal seorang budak, melakukan ibadah penghambaan kepada Allah karena merasa dirinya adalah hamba. Hamba itu tidak dibayar, tidak diupah, karena dirinya semuanya milik dari majikannya. Ini motivasi ibadah amal yang kedua. Dan yang ketiga adalah amal yang pedagang, yang kalau melakukan apapun hitung-hitungannya adalah untung rugi. Saya melakukan ini karena ingin pahala, saya melakukan ini karena ingin surga, saya melakukan ini, menghindari ini karena takut dosa, karena takut neraka. Itu amalan pedagang. Di antara 3 ini mana yang benar? 3-tiganya benar. 3-tiganya diperbolehkan. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kita banyak sekali doa-doa untuk gimana caranya mendapatkan surga dan menghindari neraka. Contoh yang paling simpelnya doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Terakhirnya doa Ramadan. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta surga dan dihindarkan dari neraka. Itu amal pedagang. Dan itu yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabat di awal-awal masa kenabiannya. Sehingga para sahabat ketika ada perintah untuk berjihad, bertanya kepada Rasulullah. Ada yang lagi makan, wahai Rasulullah, kalau saya berjihad, apakah saya mendapatkan surga?
Kata Rasulullah, betul. Itu makanannya belum habis dah, masih setengah piring ditinggal, dan dia ikut perang dan syahid demi mendapatkan surga yang digambarkan oleh Rasulullah tadi. Ada juga yang sahabat namanya Hanzalah, sudah ada yang dengar, malam pengantin baru ada panggilan jihad. Beliau bertanya, kalau saya ikut jihad apakah saya dapat surga? Ya, kata Rasulullah, ditinggal istrinya di malam pertama. Ini karena ingin mendapatkan surga, diperbolehkan. Jadi Allah menciptakan surga, menciptakan neraka untuk motivasi kita dalam beramal. 4 golongan yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama adalah hayyin. Hayyin adalah pribadi yang sejuk menyejukkan, tenang menenangkan. Orang yang sakinah, orang yang kalau kita berada di dekatnya, kita bisa merasakan kesejukannya. Barangkali kita bisa merasakan, bisa melihat ya di antara teman-teman kita, atau ketika kita berkunjung ke ulama, gitu ya, kita merasakan aura kesejukan, aura ketenangan yang memiliki, dan itu bersumber dari hati. Dari mana asal ketenangan itu? Allah berfirman, ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan berzikir pada Allah maka hati menjadi tenang. Jadi ketenangan bisa diperoleh dengan zikir, dengan ingat kepada Allah. Orang yang menyandarkan dirinya kepada yang maha kuat, maka dia akan kuat. Orang yang menyandarkan dirinya kepada yang maha kaya, maka dia akan kaya. Orang yang menyandarkan dirinya kepada yang maha perkasa, maka dia akan perkasa. Orang yang menyandarkan dirinya kepada yang maha rahman, maha rahim, maka dia akan menjadi orang yang penyayang. Orang yang menyandarkan dirinya pada Allah adalah pemilik ketenangan. Orang ini disebut hayyin, orang yang tenang dan menenangkan. Dan hayyin ini, orang yang tenang ini, masuk surganya pun khusus, dipanggilnya khusus, tidak sama dengan yang lain. Allah panggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil untuk masuk surga, Pak. Insya Allah kita semuanya seperti itu. Mudah-mudahan menjadi jiwa-jiwa yang tenang karena banyak berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, golongan yang tidak akan disentuh api neraka adalah layyin. Artinya lemah lembut, tidak kasar, tidak suka menghardik, tidak berkata di luar hak pendengar. Ini layyin, perkataannya lemah lembut. Lemah lembut itu bukan berarti tidak tegas ya, Bapak-bapak. Lemah lembut itu bukan berarti penakut, bukan. Lemah lembut itu adalah cermin dari hatinya yang dipenuhi dengan kelembutan. Berasal dari sifat rahmatan lil alamin yang Allah turunkan kepada hati orang yang beriman. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Karena sebab rahmat dari Allah lah, maka engkau wahai Muhammad menjadi lemah lembut kepada kaum. Jadi sifat lemah lembut ini Allah turunkan kepada orang yang beriman sebagai rahmat dari Allah dan menjadi sifat rahmat bagi orang yang diberikan oleh Allah. Karena walaupun tafadhal ghalidhal qalbi tafadhal min hawli.
Kalau engkau wahai Muhammad bersifat keras, kasar, maka niscaya engkau akan ditinggalkan. Niscaya mad'u atau objek dakwahmu pasti lari meninggalkan kamu. Kenapa orang tertarik pada dakwah? Karena qaulan layyinan, karena perilaku kata-kata lemah lembut yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan itu mengena di hati siapapun. Sekeras apapun hati orang, ketika disampaikan dengan bahasa yang lemah lembut, akan masuk ke dalam hatinya, akan masuk ke dalam kalbunya, akan tersentuh jiwanya. Sebagai orang tua, kita tidak boleh kasar terhadap anak. Sebagai anak apalagi, kita tidak boleh kasar terhadap orang tua. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan engkau berkata kepada orang tua, berkata saja tidak boleh, apalagi menghardik, apalagi menghina, apalagi membentak orang tua. Alhamdulillah, Allah melarang kita untuk berkata kasar kepada siapapun. Itu yang kedua. Orang yang diharamkan masuk neraka adalah orang yang memiliki sifat layyin, orang yang lemah lembut. Kemudian yang ketiga, qaribin, artinya mudah akrab, komunikatif, supel, gaul. Ini loh qarib, sifat qarib. Jadi seorang mukmin itu hendaknya banyak silaturahmi kemana-mana, banyak bertemu dengan saudara-saudara, tetangga-tetangga, dengan siapapun. Orang yang mempunyai sifat qarib ini adalah orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Orang yang memiliki sifat sombong akan membatasi pergaulannya, akan membatasi kepada siapa dia bicara, merasa dirinya hebat. Karena sifat sombong itu adalah menolak yang hak dan merasa lebih dari manusia yang lain. Orang sombong itu tidak akan disukai oleh siapapun. Dan orang menjadi sombong karena beberapa hal. Karena hartanya, karena ilmunya, karena rupanya, karena apalagi? Jabatan. Karena jabatannya, kedudukannya, dan karena amal ibadah. Nauzubillah, yang terakhir sombong karena amal ibadah. Dia merasa dirinya soleh, padahal itu salah. Yang betul itu merasa salah, itu disebut orang soleh. Sombong karena ilmu pun tidak boleh, karena ilmu itu mestinya diamalkan. Ilmu itu menjadi cahaya bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya, sehingga mereka menjadi tahu, karena kita menyebarkan ilmu kita. Harta akan habis, harta tidak akan dibawa mati, Allah akan ambil ketika umur kita telah tiba saatnya. Fisik yang bagus pun pada saatnya akan berkurang, hilang, akhirnya tidak berguna fisik yang bagus. Pun jabatan hanya titipan amanah dari Allah yang wajib untuk kita penuhi. Qaribin, orang yang mudah akrab, orang yang mudah dekat dengan siapapun. Kemudian yang terakhir, yang keempat, golongan yang tidak akan tersentuh api neraka adalah sahlim. Sahl artinya
senang mempermudah urusan orang lain. Ini kebalikan dari moto birokratik kita. Kalau bisa dipersulit, buat apa dipermudah? Jadi Sahal adalah pribadi yang menghadirkan solusi, senangnya membantu orang lain. Kalau ada kesulitan, dia datang sebagai solusi untuk menghilangkan kesulitan itu. Kedatangannya ditunggu oleh yang lain. Kalau udah ada dicari, mana nih si A? Dia adalah tipe manusia wajib. Manusia yang kalau ada itu dibutuhkan, kalau nggak ada dicari. Kalau ada itu kepake banget tuh, sangat-sangat dibutuhkan. Dan kalau nggak ada itu dicariin, harus ada. Manusia wajib. Kebalikannya manusia haram. Kalau ada lebih masalah, kalau nggak ada nggak ada yang merasa kehilangan. Biarin aja memang nggak ada. Manusia haram, ada manusia mubah, ada manusia sunnah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita di sini kita berusaha untuk memberikan manfaat sesuai dengan kapasitas kita. Sebagai yang memiliki kapasitas organisasi bisa berkiprah di masjid, di BMM, di musola, di organisasi remaja, ibu-ibu dan lain-lain. Yang memiliki keilmuan maka beramal dengan ilmunya. Yang memiliki tenaga fisik beramal dengan fisiknya, berbuat baik dengan fisiknya. Tidak akan rugi kita berbuat baik kepada orang lain, karena Allah pasti akan memberikan kebaikan yang serupa kepadanya. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali orang itu akan memperoleh kebaikan yang serupa yang telah dikeluarkan. Berbanding lurus dia berbuat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Prinsipnya adalah terima kasih. Seberapa banyak yang kita kasih, maka seperti itulah yang akan kita terima. Kalau ingin menerima banyak, maka kasih yang banyak. Terima kasih juga saya sampaikan karena waktunya sudah siang. Mudah-mudahan apa yang waktu yang kita habiskan di sini menjadi waktu yang berharga yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, sebagai waktu yang berkualitas, sebagai waktu yang berkah, sebagai waktu yang bisa menambah timbangan amal kebaikan kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa radallahu ta'ala sadatina sabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat fil barri wal bahri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين أينما كانوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah sama-sama kita dengar dari Ustaz Yusuf Al-Ghazali yang tadi ada orang-orang yang tidak akan masuk neraka, yaitu ada 4. Yang pertama, hayyin, orang yang sejuk dan menyejukkan, layyin, lembut, lemah lembut, qoribin, mudah akrab, komunikatif, supel, gaul, dan terakhir sahrin, mempermudah urusan orang lain. Semoga dalam 4 itu, semoga kita minimal ada salah satunya yang mudah-mudahan menjadikan asbab keberkahan kita di dunia dan akhirat. Saya ucapkan terima kasih pada para jamaah yang telah hadir di Mushola At-Taqwa, pengurus DKM, masjid atau mushola, masjid Permai, BMM, semua pihak yang telah membantu acara untuk pengumuman untuk subuh yang akan datang berikutnya di Masjid Nurul Falah tanggal 8 September 2024. Insyaallah nanti kita akan diadakan tanggal 8 September 2024 di Masjid Nurul Falah. Kita akan berjumpa kembali. Lalu alangkah baiknya nanti bisa kita musafahah sebagai bentuk silaturahmi dan kembali dosa-dosa kita. Mari sama-sama kita tutup acara ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Silakan Bapak untuk ramah tamah. Jangan lupa kopi dan tehnya dan airnya.